kami dari kelompok 3. Di sini kami dalam praktik biologi mengenai cara membuat tape dari ketan hitam. Nah, adapun kelompok kami yang pertama saya sendiri, Kesakuan Putra Bawan. Saya Rudi Mulyo. Saya Nabil Putra. Saya Muhammad Rifki Ispurra. Saya Ahmad Daiman. Saya Muhammad Tahyan. Saya Aura Kanita Aridit. Nah, itu nama teman-teman dari kelompok kami. Nah, jadi nantikan video kami selanjutnya ya. Dadah. Teman-teman, langkah pertama, mari kita cuci dulu beras ketannya. Setelah beras ketannya kita rasa bersih, kita buang airnya. Nah, kalau sudah dibuang airnya, kita isi lagi kembali air. Setelah itu, kita diamkan selama 1 malam. Langkah kedua, bilas 3-4 kali hingga airnya bersih. Ya sudah. Langkah ketiga, kita akan mengukus ketan hitamnya selama 30 menit hingga matang. Langkah keempat, tambahkan setengah gelas air panas ke dalam kukusan ketan. Dia hancurkan ragi hingga halus. Langkah kelima, sebarkan ketan ke nampan yang sudah bersih. Lalu diamkanlah sampai dingin. Langkah keenam yaitu taburkan ragi. Dan selanjutnya ragi ketan hitam harus tertutupi oleh ragi.
bentuk tape ketan hitam menjadi bulanan-bulanan kecil. Jadi kita ambil sedikit tape ketan hitamnya, Too much, bro. Too much. masukkan ke sini, dan kita bulat-bulatkan. Kita tekan-tekan sampai dia bulat. Seperti ini. Masukkan tape ke dalam wadah. Setelah tape dimasukkan ke dalam wadah, tutup wadah. Pastikan penutup wadah rapat agar fermentasi tape dapat berjalan dengan sempurna. Mengapa saat proses pembuatan tape ketan hitam harus ditunggu semalaman atau bahkan sehari? Nah, jika kita mau bikin tape ketan hitam, ya harus ada fermentasi. Nah, fermentasi itu butuh waktu. Kenapa harus ada fermentasi? Supaya kita bisa menciptakan rasa yang khas atau rasa yang diinginkan. Nah, terus juga fermentasi itu dibantu oleh bakteri atau ragi yang namanya Saccharomyces cerevisiae dan beberapa jenis jamur lain yang bekerja mengurangi pati dalam singkong atau ketan menjadi gula sederhana atau alkohol. Nah, terus ada pun juga kenapa harus didiamkan semalam atau lebih. Pertama, proses fermentasi butuh waktu. Setelah singkong dicampur dengan ragi atau ketan, mikroorganisme dalam ragi mulai bekerja memecahkan pati jadi gula. Memecah pati jadi gula. Proses ini tidak instan, melainkan memerlukan waktu agar rasanya bisa lebih manis, meningkatkan tekstur lebih lembut dan menghasilkan aroma khas. Mengapa ketan hitam harus dibilas berkali-kali sebelum dimasak? Baik, jadi ketan hitam harus dibilas sampai bersih untuk menghilangkan kotoran dan debu. Proses pencucian memastikan ketan hitam bebas dari debu ataupun kotoran yang mungkin menempel. Yang kedua, mengurangi pati yang berlebih. Pati yang berlebihan bisa membuat tekstur tape menjadi terlalu lengket, sehingga pencucian untuk membantu fermentasi berjalan lebih baik. Yang ketiga, mendukung fermentasi yang lebih optimal. Ragi tape bekerja lebih efektif pada ketan yang bersih, tanpa gangguan dari sisa kotoran atau zat yang bisa menghambat proses fermentasi. Dan yang terakhir, mencegah kontaminasi dari mikroba liar. Mikroba yang tidak diinginkan bisa membuat tape berbau asam atau basi, sehingga mencuci dengan benar membantu memastikan fermentasi yang dihasilkan tetap aman dan berkualitas. Oh, jadi begitu. Iya. Gitu ya. Kenapa pengukusan tape dilakukan sebanyak 2 kali? Pada pembuatan tape, ketan hitam sering dilakukan 2 kali pengukusan. Adapun tujuannya yang pertama untuk memastikan tape ketan matang merata. Pengukusan pertama biasanya dilakukan dalam waktu yang singkat, seperti 30 menit. Lalu tape tersebut diangkat, kemudian diaduk dan disiram menggunakan air panas sebanyak setengah gelas. Ini dilakukan untuk memastikan agar tape matang secara merata dan tidak keras di bagian dalamnya. Yang kedua, untuk membantu penyerapan air dengan lebih baik. Setelah pengukusan pertama, ketan dipercik air sebelum dikukus kembali. Ini membantu ketan menyerap air lebih baik sehingga teksturnya menjadi lembut dan pulen. Yang ketiga, untuk membantu pemecahan pati agar fermentasi lebih efektif. Pati dalam ketan perlu cukup lembut agar ragi dapat menguraikan menjadi gula selama fermentasi. Jika tape kurang matang, fermentasi bisa terhambat dan tape menjadi kurang manis. Yang selanjutnya, mencegah ketan menjadi keras atau kering. Pengukusan 1 kali saja bisa membuat ketan kurang
lembut atau terlalu kering. Dengan 2 kali pengukusan, ketan mendapat kelembapan yang cukup sehingga ketan yang dihasilkan tidak keras setelah fermentasi. Setelah dimasak, kenapa ketan harus didinginkan sebelum ragi diberikan? Nah, tape harus didinginkan sebelum diberi ragi karena suhu yang terlalu panas dapat membunuh atau melemahkan mikroorganisme dalam ragi yang berperan penting dalam proses fermentasi. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa proses pendinginan ini penting. Yang pertama itu adalah mencegah ragi mati atau tidak aktif. Ragi tape mengandung mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae dan beberapa jenis jamur yang bertanggung jawab dalam proses fermentasi. Mikroorganisme ini bekerja optimal pada suhu 25-30 derajat Celcius. Jika tape masih terlalu panas saat ragi ditaburkan, panasnya bisa membunuh ragi atau membuatnya tidak aktif, sehingga fermentasi tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, menjaga fermentasi berjalan optimal. Jika tape langsung diberi ragi dalam kondisi panas, fermentasi bisa terganggu atau bahkan gagal. Ragi yang masih hidup tetapi dalam suhu tinggi juga bisa bekerja terlalu cepat, menyebabkan fermentasi yang tidak stabil dan menghasilkan tape yang kurang manis atau terlalu asam. Yang ketiga, menghindari kondensasi air berlebih. Tape yang masih panas mengeluarkan uap air yang bisa menyebabkan kelembapan berlebih saat fermentasi. Kondisi terlalu lembab dapat memicu pertumbuhan jamur yang tidak diinginkan dan membuat tape cepat basi atau berbau tidak sedap. Dan yang terakhir, memastikan ragi tersebar rata. Jika tape masih panas, ragi bisa menggumpal atau sulit menempel secara merata. Dengan mendinginkan tape terlebih dahulu, ragi bisa lebih mudah ditaburkan dan tersebar merata. Memastikan fermentasi berjalan secara konsisten di seluruh bagian tape.